Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang, Bapak. Ya. Salam kenal, Bapak Ibu semua. Udah di siang ya di sana ya? Udah jam 1 siang ya? Betul, iya, Pak. Mohon maaf, Bapak Saidan sudah ada, Bu? Bapak Saidan hari ini masih ada kegiatan tadi, Pak. Mungkin sebentar lagi akan bergabung. Oke, mungkin kita mulai saja ya, Bapak Ibu semua ya. Iya, Pak, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Jepang, Bapak Prof. Dr. Insinyur Yuli Wardianto MSc. Berhubungan beliau juga ada acara jadi tidak bisa hadir, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terhormat juga Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Bapak Saidan. Yang terhormat narasumber Bapak Denny Atta Akbari SE/MSc dan serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Ya, puji syukur ya mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita semua. Sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan sehat, selamat dan bahagia. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini KBRI Jepang yang bekerjasama dengan UHAMKA, yaitu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, akan menyelenggarakan webinar dengan tema pelatihan pembuatan media ajar menggunakan Artificial Intelligence untuk guru-guru sekolah Republik Indonesia Tokyo. Selanjutnya saya Arif Nugroho selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin kata pembuka oleh saya sendiri, ya. Yang ketiga mungkin sambutan pada Kepala Sekolah RCT Bapak Saidan dan berhubungan beliau tidak hadir ya. Lalu selanjutnya nanti ada paparan yang oleh narasumber Bapak Denny Atta Akbari. Lalu kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja ya kita mulai acara oleh Bapak Denny Atta Akbari. Silakan Pak Denny Atta Akbari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Mohon izin saya share screen ya, ininya Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Seperti yang diperkenalkan tadi, saya Denny Atta Akbari. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Spesialisasinya dosennya khususnya di manajemen pemasaran. Nah, kalau mau diperdalam lagi ke digital marketing, kalau mau diperdalam lagi sekarang saya sedang menempuh S3 untuk neuromarketing. Jadi dosen pembimbing saya juga lulusan alumni dari Jepang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini ingin sharing sebetulnya. Ingin sharing pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini tentunya banyak hal yang baru kita peroleh. Misalnya saja dari pembelajaran offline menjadi pembelajaran online. Nah, pada saat pembelajaran tersebut, perubahan pembelajaran tersebut, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, terutama para dosennya, mau nggak mau terpaksa harus belajar bagaimana switching dari online ke offline. Nah, tentunya alhamdulillah saya juga sedikit belajar, nanti ini sekalian pengabdian masyarakat untuk Bapak Ibu sekalian, berbagi ini tentang bagaimana cara membuat bahan ajar menggunakan artificial intelligence.
Nah, jika kita bicara tentang artificial intelligence, ini ada definisinya sedikit, kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan sebagai suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Nah, sebetulnya apakah kecerdasan intelligence ini mau menggantikan kecerdasan manusia? Tentunya enggak. Nah, kenapa enggak? Karena memang ini harus ada bimbingan dari manusia itu sendiri. Nah, langsung saja untuk ini. Untuk pemanfaatan bahan ajar berbasis artificial intelligence ini ada yang namanya disebut speech to text. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sudah terbiasa ataupun belum terbiasa, ini sebagai contoh speech to text-nya. Sebentar, saya share bagaimana menggunakan speech to text yang Bapak Ibu biasa misalnya menggunakan Gmail. Menggunakan akun Gmail, ini ada fasilitas speech to text. Jadi kalau misalnya akun Gmail di sini kita lihat, di sini ada, mau terlihat ya Pak Widodo ininya layarnya? Sudah terlihat belum Pak Widodo? Belum terlihat Pak Denny. Oke, sebentar. Belum kelihatan. Belum Pak Denny. Kalau Bapak, sebentar saya lihat dulu, agak lambat ininya. Belum terlihat ya? Sudah terlihat. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di pojok kanan, kita masuk ke Google Gmail, ininya, ke akun Gmail kita. Ini kita misalnya buka Doc, itu ada fasilitas speech to text ya Bapak Ibu. Nah, misalnya buat report kita new dokumen. Nah, ini di speech to text ini ada tools, kemudian klik tools, kemudian voice typing. Nah, ini kadang-kadang kalau dulu zamannya saya kuliah S1 itu kita misalnya mau nulis skripsi kan menggunakan typing biasa. Sekarang ini bisa enak sekali gitu menggunakan fasilitas ini. Sekarang saya pun menulis untuk disertasi proposal S3 itu untuk menggunakan ini. Baik bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saya kita contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bergabung dengan pelatihan secara daring. Ini otomatis jadi speech to text. Tinggal diganti saja bahasanya mau bahasa apa saja. Itu yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya adalah speech yang sebentar share lagi. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan voice atau text to speech. Text to speech ini juga misalnya bisa digunakan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa menggunakan GPS atau Google Map, itu ada yang belok kiri, belok kanan gitu. Silahkan berhenti kan, itu ada ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga bisa menggunakan sebetulnya kalau misalnya contohnya adalah sebentar, kita share lagi kalau misalnya masuk ke sini contohnya adalah kalau text to speech adalah di Google Cloud. Nah, di Google Cloud ini misalnya ada reporting seperti ini, mau dibacakan tinggal diklik, ini bisa diklik di sininya. Tinggal pilih bahasanya, permission. Maaf Pak Denny, ya. Belum terlihat share screen. Ya. Sebentar. Stop. Sudah ya? Nah, sudah Pak Denny. Ya. Nah, saya bisa dulu ini ya. Nah, jadi balik lagi text to speech ini ada di Google Cloud, Bapak Ibu sekalian. Text to speech ini untuk apa? Tadi kalau speech to text berarti kita berbicara menjadikan teks, tapi kalau ini dari teks menjadi suara. Misalnya ini kita sudah diinstalkan ada Google Cloud. Google Cloud ini text to speech-nya di sini, tinggal diklik saja. Ini ada add-on begitu diklik, kemudian tinggal klik speak-nya. Kemudian I'm not robot, misalnya kita mencari Google Cloud Text-to-Speech enables developers to synthesize natural. Menggunakan bahasa Inggris, misalnya kita menggunakan yang bahasa Indonesia ya. Sebagai contoh misalnya, ada nggak ya? Mudah-mudahan ada bisa yang full tanda.
inilah nggak apa-apa yang bahasa Inggrisnya. Nah ini bahasa Indonesia. Nah ini misalnya kita bacakan seperti ini. Efektivitas komersial AI dalam membangun minat audiens khalayak sasar terhadap Belum terlihat ya, Pak? Adha Akbari abstrak. Sudah. Terlihat, Pak? Terlihat. Oh, terlihat. Nah ini adalah text to speech yang artificial intelligence gunakan. Gitu. Nah kemudian juga kalau selanjutnya adalah kalau misalnya kita menggunakan artificial intelligence itu bisa juga, sebentar saya cek lagi, pindah dulu. Yes. Sebentar. Nah, sudah terlihat lagi. Nah, selanjutnya adalah tadi voice to speech, kemudian ada video yang menggunakan artificial intelligence. Nah, contohnya nanti kita akan latihan bagaimana cara menggunakan video untuk kebutuhan menggunakan artificial intelligence. Nah, kita share-nya kayak ini. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu memiliki bahan untuk di sharing ke siswa-siswanya. Mohon izin, ini kalau gurunya ini untuk level apa ya, Pak, Bu? SD, SMP, SMA? Ada semua, Pak. SD, SMP, SMA, TK juga. Ya. Nah, misalnya ini contohnya adalah belum ya? Sudah keluar, Pak? Sudah keluar. Yang keluar apa ya di situ, Pak? Terkait channel YouTube-nya. Motivasi belajar. Nah, ini contoh bagaimana penggunaan text to speech, kemudian juga penggunaan video to artificial intelligence dengan juga ada speech to text seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menggunakan artificial intelligence itu untuk materi pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya. Kemudian juga kalau misalnya ini yang menggunakan bagaimana artificial intelligence tersebut merubah muka kita menjadi avatar. Nah, atau juga ada juga seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh bagaimana kami menggunakan teks, masukkan ke artificial intelligence, kemudian dia akan mencari sendiri video yang tepat dan menggunakan suaranya pun menggunakan artificial intelligence. Nah, ini nama softwarenya nanti Blaster Online. Nah, atau juga menggunakan ini yang saya gunakan tadi adalah Bapak Ibu sekalian sudah mengenal Prezi Video. Welcome to the Malaysian Consumer and Family. Prezi Video ini juga menggunakan artificial intelligence, di mana saya pada saat berbicara tidak perlu mengedit dulu, tapi langsung live sharing materinya, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bisa lanjut ya? Baik. Untuk selanjutnya, harapkan nanti kalau mau mempraktekkan materi seperti ini, itu Bapak Ibu kita harus menginstal namanya Lumi, LOOM AI. Nanti saya share ininya, share linknya sebentar ya. Lumi, ada Lumi download. Ini bisa di-share. Ini gratis Bapak Ibu. Cara menggunakan menggunakan software ini bisa kita gunakan sebentar. Ini di sini sebentar ya. Jadi tinggal download, kalau pengguna Mac tinggal download Mac, menggunakan Windows, download Windows. Kemudian nanti selain di video juga harus ada di handphone, nanti Luminya ada di handphone untuk downloadnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti saya lupa tadi mengaktifkan sebentar ya Bapak Ibu.
Android Cache. Jadi nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ini apa namanya di luminya di ini di dalam handphone itu seperti ini, bisa terlihat? Iya, sudah terlihat, Bapak. Sudah ya, ini ya. Jadi dari Lumi di handphone itu kita membuat avatarnya dulu, difoto, kemudian baru nanti di refresh di sini akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kalau pada saat muncul di sini, kita tinggal bisa merekam menggunakan video mode, di mana video mode ini akan mengikuti gerak-gerik kita, muka, mulut, kemudian tangan akan bergerak otomatis, atau menggunakan AR seperti ini. Dia akan menutupi topeng ataupun menutupi wajah kita. Nah, kalau misalnya tidak, opsi pertama adalah ini hanya mengikuti suara saja, artificial intelligence yang mengikuti suara, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk keperluan recording ini, kita biasanya bisa menggunakan namanya Camtasia. Di Camtasia, jadi materinya Camtasia, begitu kita buka Camtasia, tinggal record, nanti akan kita akan sesuaikan besaran dari ininya, dari layarnya, misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum record ini, di background dari Lumi ini itu bisa diganti-ganti, bisa warna saja atau bisa background yang sudah jadi seperti ini, bisa berubah-ubah materi backgroundnya, atau bisa juga misalnya latar belakang sekolah, atau misalnya Bapak Ibu sekalian punya latar belakang sendiri, jadi custom, bisa di-upload di sini, ditambahkan seperti ini. Misalnya saya upload ini bagian backgroundnya bisa kita rubah, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk contoh ini, kalau misalnya kita membuat seperti motivasi belajar tadi, itu menggunakan background hijau, green screen, jadi nanti bisa dirubah gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba record, misalnya ini start record, saya cari dulu materinya, misalnya kenapa bumi bulat. Misalnya ini ya. Ini contoh saja, misalnya kenapa bumi bulat ini. Jadi di sebelah kiri adalah teksnya atau dikebawahkan seperti ini. Kemudian nanti kita akan merekam bagaimana artificial intelligence menggunakan video, jadi melihat mimik muka. Misalnya ini yang kita record menggunakan ini start recording. Hai semuanya, kembali lagi ke motivasi belajar. Kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Di zaman sekarang yang bentuk bumi itu banyak diperdebatkan, pernah nggak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini, kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Ini seperti pertanyaan yang bodoh, tapi justru banyak dari kita yang menerima mentah-mentah saja fakta bahwa bumi itu bulat. Kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Saya segitu aja dulu ya. Oke, stop. Kita stop recordingnya. Nanti pada saat kita stop recording, ini akan otomatis keluar di software Camtasia. Nah, software Camtasia ini ada background hijaunya. Lalu bagaimana cara menghilangkan background hijau? Kita menggunakan namanya visual effect. Visual effect untuk remove a color. Jadi tinggal ini Bapak Ibu drop ke sini. Kemudian ada di sebelah kanan ini ada pipetnya diklik, kemudian cari di sini akan hilang. Nah, kemudian background ini orangnya bisa kita ganti-ganti, dan kemudian bisa juga di medianya misalnya kita masukkan gambar tentang bumi misalnya. Nah, biasanya saya mencari gambar tentang bumi itu, ini ada namanya pixel.
pexel.com. Nah, pexel.com. Nah, ini gratis Bapak Ibu. Kalau bisa kita mencari background ini untuk Earth, coba misalnya Earth. Nah, kita download, misalnya satu aja ini, Earth. Kita simpan di download, Pexel, kemudian, nah di sini kita tinggal upload medianya, tinggal ada tanda ini media, klik media, kemudian klik plus, import media, kemudian di Pexel, import, ada di background ini, tinggal di drag and drop seperti ini. Nah, ini layernya seperti kita layer buku. Tadi karena layer orang yang berbicaranya ada di layer kedua, maka kita pindahkan di sini Bapak Ibu. Kita naikkan ke atas, kemudian gambarnya ke bawah, pixelnya. Maaf tadi. Nah, ini kita yang gambar buminya ke bawah kan, kemudian gambar yang orangnya ada di atas. Jadi track 1, track 2. Ini masih ada garis ini bisa kita crop, diaktifkan di sini, klik ininya, kita crop sini, geser-geser aja, seperti di Microsoft Word sebetulnya ini, gitu crop, enter. Nah ini contohnya Bapak Ibu, kalau ini. Motivasi belajar. Kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Di zaman sekarang yang bentuk bumi itu banyak diperdebatkan, pernah nggak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini, kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Ini seperti pertanyaan yang bodoh. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, cara bagaimana kita memanfaatkan artificial intelligence menggunakan membuat media ajar menggunakan artificial intelligence. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya, yang tadi itu editingnya di mana ya? Camtasia-nya atau Luminya? Camtasia-nya ya? Jadi kalau editingnya di Camtasia-nya, jadi Camtasia-nya. Recording-nya di Luminya. Di Lumi. Oh, oke. Ya baik, Pak. Jadi kan itu ada di handphone, bisa di apps-nya bisa melihat kan, bisa di-download itu, kita foto mengikuti itunya aja. Jadi bulatan muka kita, kemudian tinggal diklik, nanti dia akan menyerupai muka kita ininya. Gitu Bapak Ibu. Nah nanti tinggal dimodifikasi, misalnya Mbak pakai jilbab, ada jilbabnya, terus kayak tadi saya pada saat membuat konten tentang cerita Nabi pakai sorban gitu kan. Nah itu bisa diganti-ganti gitu. Kemudian musiknya juga bisa diganti-ganti gitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau tanyakan? Ada yang menanyakan Bapak Ibu semua? Dan bertanya lagi Pak ya. Tadi kan mohon maaf ada suara. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Tadi kan membahas mengenai voice to speech, insya Allah sudahlah kami text to speech-nya udah. Kemudian tadi ada setelah text to speech apa Pak ya? Saya Video to artificial intelligence. Virtual? Video to AI. Video to AI. Oh, video to AI. Nah, tapi sekarang tadinya namanya sebentar ya, namanya itu punya, sebentar saya lupa. Ada video to AI, jadi si teksnya itu kita masukkan ke dalam softwarenya, nanti software itu akan mencari sendiri yang cocok. Misalnya saya bicara tentang otak misalnya, nanti dia akan nyari camel, jadi dia sesuaikan dengan ininya, dengan gambarnya. Gitu. Nah, nanti tinggal kita kreasikan bagaimana tambahkan musik gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya mau menambahkan musik harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena sebetulnya gini, saya juga baru belajar YouTube ini 2020 akhir kemarin kan harus bikin YouTube channel, upload ke online learning UHAMKA gitu kan. Nah itu harus hati-hati karena ada copyright claim gitu kan. Nah begitu copyright claim nanti kita nggak bisa monetize gitu. At the end sih nanti monetize bisa sambil nyelam minum air. Gitu. Ini ada pertanyaan dari ini, aplikasi Camtasia tidak ada trialnya. Ada Pak, kalau misalnya itu langsung yang sekarang Camtasia 2021 itu ada trialnya 30 hari.
Tapi kalau mau misalnya ini ada edisi pelajar atau edisi guru atau edisi dosen gitu, itu lebih murah juga, itu lebih disarankan seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi Bapak Ibu? Bapak, yang Blaster online tadi untuk apa Pak ya? Saya tadi sempat dengar ada Blaster online, atau saya salah dengar ya, mohon maaf. Iya, Blaster, sebentar saya share lagi ya. Sebentar saya sign in dulu. Nah, ini tadi share-nya caranya. Jadi kalau Blaster online itu koneksi internetnya agak lumayan. Tadi soalnya sempat mati listrik juga di rumah, saya deg-degan juga. Ini saya bilang, ini saya ada janjian sama KBRI Tokyo, alhamdulillah cepat juga ternyata. Sebentar ya, Android Cash ya. Jadi share screen lagi. Nah, Blaster online ini untuk mengisi suara menggunakan artificial intelligence. Jadi seperti contohnya adalah namanya Speechelo Voice Generator. Aplikasi ini Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya? Login dulu. Misalnya contoh how to make money. Ambil dari sini misalnya 25 ways to make money online, misalkan. Kita ambil judulnya, tinggal dikopikan di Blaster tadi. Sebetulnya sama dengan ini, dengan apa namanya? Dengan voice generator. Sama dengan text to speech juga ini Mbak, cuman ini yang lebih advance, suaranya lebih halus, lebih enak didengar gitu. Nah, kita copy, paste di sini, terus copy, ya udah segitulah yang saya. Ini voice-nya bisa normal tone, friendly tone, serious tone, atau artificial intelligence atau standar. Saya biasanya menggunakan artificial intelligence voice. Nah, kemudian ini contohnya previewnya. "25 ways to make money online, offline and at home make money with a side gig." This is a preview. For full text, click generate voiceover. Nah, ini suara laki-laki. Kalau misalnya suara perempuan, seperti ini previewnya. 25 ways to make money online, offline, and home make money with a side gig. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia lumayan bagus, tapi bahasa Inggris lumayan bagus. Cuman kalau bahasa Indonesia ini kayaknya belum terlalu bagus dan belum ada yang AI-nya, artificial intelligence-nya. Ini ada suaranya Pak Arif, ya, Arif Widodo. Ini bahasa Indonesia-nya misalnya tadi apa tadi? Tadi cuma ini langsung di-record Bu, langsung bisa di-download dalam bentuk MP4. Bapak, yang di Blaster online tadi itu untuk kecepatan berbicaranya bisa disetting juga nggak Pak? Atau sudah memang dari sananya? Yang Play Store yang mana ya? Yang di Blaster online. Blaster. Yang tadi Blaster ya. Yang Lumi mungkin Bu. Kalau Lumi kan itu kita live. Kalau Lumi kita live caranya. Jadi kecepatan kita berbicara. Kita coba kalau misalnya ini saya bisa networknya bagus. Android, mudah-mudahan bisa masuk. Kalau tergantung kecepatan kita berbicara kalau itu. Kalau misalnya untuk di ini yang menggunakan menggunakan ini yang namanya? Settings 11.202. Yang cloud, Google Cloud itu ada kecepatan ininya bisa disetting juga. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sampai sini?
Mudah-mudahan kalau udah terbiasa, atau udah punya channel, enak juga nih, tinggal ini pengembangannya aja gitu kan. Gitu. Ya, Bapak Ibu ada yang menanyakan? Apakah bisa yang tadi Google Cloud tadi gimana Pak step by step-nya? Saya tadi kayaknya. Sebentar ya, lagi ya. Jadi Ibu buka namanya sebentar. Read Cloud for Chrome. Read Cloud from Chrome. Jadi mana ya, Read Cloud. Search result. Ini dilihat di sini. Saya lupa nama ininya, nama Chrome ini extensionnya. Nama extensionnya adalah Lightshot. Ini text to speech Read Cloud ya. Jadi Read Cloud itu nanti Read Cloud text to speech dicari for Chrome. Chrome extension. Read aloud ya. Ada ya? Oh ini dia. Nah ini tinggal dipasang, diklik di sini. Kalau saya kan udah terpasang, jadi dihapus nih. Nanti tinggal diklik, nanti nanti akan muncul di sini, Bapak Ibu. Nah ini settingan ini kan bisa ganti-ganti nih. Bahasanya banyak kan kalau di sini kan. Bisa dipilih. Bahasa Indonesianya lumayan juga sih ini, cuman memang tidak sesempurna tadi kalau misalnya Blaster Online. Kalau Blaster Online memang ya profesional ya. Cuman bahasa Indonesia masih kurang sempurna ininya, suaranya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa dipelajari di channel YouTube-nya Pak Denny ya. Ada 2 Pak Denny ya channel YouTube-nya. Ya. Jadi yang untuk menggunakan avatar tadi dimotivasi belajar, kalau yang menggunakan wajah langsung itu Denny Ada Akbari, gitu Pak, Ibu sekalian. Mohon dituliskan Pak. Tadi kayaknya di kami chat. belum sempat nyatet untuk yang channel YouTube-nya. Sebentar saya copy paste aja ya dari ininya biar nggak salah. Terima kasih Pak. Nah, kisah Nabi. Nah. Ini yang menggunakan Lumi, tadi menggunakan ini, kemudian nanti yang menggunakan ini apa namanya, Prezi. Ini Prezi mungkin Bapak Ibu kalau sudah terbiasa juga sudah ini bagus juga nih. Saya sangat rekomendasikan karena kenapa, kita nggak terlalu banyak ngedit lagi, dan untuk edisi pengajar itu lumayan murah, $30 per tahun. Ini Denny Ada Akbari. Hi everyone, asal Ya, sudah saya ini ya Pak, Bu. Screencast. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bapak mohon maaf tadi yang apa namanya yang katanya lebih mudah, apa namanya Pak? Prezi apa sih? Prezi Pak, Bu. Prezi. PREZZY. Ini prezi.com. Ini ada di apa nih? Sebentar saya ini kan ya. Jadi pada saat screen share seperti ini itu bisa live. Misalnya ini. Sebentar. Mana ya? Tulisannya prezi.com. Ini ada versi gratisnya juga seperti biasa, trialnya. Nanti kalau ambilnya saya sarankan kalau misalnya mau mengambil ini, ambil yang versi edukator.
karena versi edukator sama dengan full business ininya, cuman tidak ada ini aja, nggak ada analitik ininya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia langsung online seperti tadi saya contohkan gitu kan. Ini PowerPoint-nya nggak perlu diedit lagi dan kita bisa live langsung untuk mengajarkannya. Itu tinggal download prezi.com. Nanti saya lihatkan nih. Ini coba di ya. Ya, itu. Pak Denny sekarang, Pak Denny blank nih, hitam. Kelihatan tampil. Internetnya Nah, baru. Oh iya, siap. Bapak Ibu mungkin ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu mohon diisi Bapak Ibu link absensi ya yang di chat Zoom. Baik, Pak. Prezi untuk apa? Prezi itu katanya lebih mudah, jadi kita tinggal Masuk. maaf. Saya ini ya. Nggak apa-apa Bu Rika. Jadi kita download Ini nggak galak kok. Prezi-nya, itu nggak pakai, kalau yang tadi kan kita penggunaan artificial intelligence untuk recording kan, untuk bahan ajarnya. Nah kalau Prezi ini saya kasih contoh juga nih, boleh izin share lagi ya, boleh Bu? Ini nih. Sudah terlihat ya? Jadi ada Prezi video dan ada Prezi Next. Nah, Prezi video itu nanti kalau kita sudah mau presentasi, ini tinggal dinyalakan, ininya import misalnya dari awal nanti terlalu cepat. Prezi Next. Ini Prezi-nya tinggal di-download aja, di halaman itu masih gratis, ada yang ininya kalau yang mau profesional tinggal ambil yang edukator. Nah, seperti ini. Jadi nanti misalnya template-nya kita mau milih template apa gitu kan, template new presentation misalnya, mau bisa convert dari PowerPoint atau bikin sendiri. Nah kalau saya misalnya ngambilnya yang sudah jadi template aja, sudah jadi template itu ada di misalnya create, presentation, create template. Nah dari sini, gitu di create template ini macam-macam, ada yang udah jadi. Ini yang seperti PowerPoint, marketing dan lain sebagainya. Tapi biasanya saya yang paling favorite menggunakan video template. Yang ini video template, kemudian tinggal diklik topik, misalnya kita pilih yang mana gitu kan. Ininya misalnya ambil yang ini, title goes here, use this template. Ya loading. Pada saat loading tinggal diklik untuk kita mengeditnya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya sini intelligent. Oke. Terus misalnya ini voice text. Kemudian mau gambar apa, kita misalnya masukkan, tinggal memasukkan gambar-gambarnya macam-macam, bisa insert gambar. Oke, saya insert image di sini. Bisa milih, bisa juga kita upload gambarnya. Kita masukkan ini aja, video ini. GIF, agak lama ini. Nah, misalnya ini ya. Ini kita masukkan di sini, atau di sinilah kita bisa ininya. Nanti diedit sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian nanti save-nya Ctrl S biasa. Kemudian nanti dibukanya dari Prezi video, Bapak Ibu. Dari Prezi video ini yang warnanya ini apa nih? Ungu ya. Nah, ini pada saat melihat seperti ini, kita importnya namanya Prezi tadi, ini import selected, langsung ada di sini. Udah terlihat ya?
Ini saya soalnya agak slow terlihat ya. Jadi kalau misalnya mau full bicara seperti ini, tinggal matikan sini. Ini bisa diintegrasikan juga dengan ini Bapak Ibu sekalian dengan Zoom. Tadi kan saya integrasikan dengan Zoom kan. Nah kalau misalnya mau full presentasinya ini seperti ini, misalnya. Kalau ini ya agak geser, kita harus agak geser ke kiri sedikit, seperti itu. Jadi ini lebih cepat. Ini nggak pakai ngedit lagi. Tinggal kalau record, tinggal recording aja di sini. Start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel Denny Adha Akbari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah bla 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 bla. Dan recording. Terus kita cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel Denny Adha Akbari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Nah, tinggal save kemudian mau langsung di-upload atau mau di-save di ini kita, di video kita, di komputer kita maksudnya. Ini lebih favorite kalau saya karena cepat. Karena pada saat ngajar misalnya ada berapa 16 kali pertemuan, 13 kali pertemuan, itu 2 hari paling udah selesai itu ininya. Kalau PPT kita sudah ready. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Bapak, yang izin bertanya lagi Pak ya. Yang Prezi tadi itu kan memang tadi tuh kitanya dan PowerPoint-nya ya Bu, ya Pak ya. Nah, bisa nggak Pak kalau seandainya di Prezi itu kitanya itu yang luminya itu Pak? Oh bisa ya? Bisa. Bagaimana? Nanti di ini kan caranya adalah kita mengaktifkan ini, sebentar ya. Prezi-nya sebentar. Share-nya kebanyakan buka nih tata. Share screen. Ini. Sudah ya, ter-share screen-nya ya. Prezi video. Sudah. Kita sambil dengarkan azan. Ini ada di kameranya, ada ini bisa terlihat ya Bapak Ibu, ada kamera di pojok kanan. Bisa. Ada live kamera. Iya Pak, baik Pak. Nah itu jadi yang muncul ininya di Prezi-nya nanti. Sebentar. Cuman sayang, ini kita import dari Prezi lagi. Saya ini selektif. Hanya saja nanti ini kan bicara nih, halo Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Gitu. Hanya saja ini agak sulit digesernya nih, karena ini kan PPT kita ada di kanan ini kan. Kalau tadi kan kalau pas kita langsung terlihatnya adalah muka kita. Kalau ini kan dari Prezi, dari Luminya itu nggak bisa digeser, gitu. Jadi kombinasi antara Prezi dengan Lumi. Itu Bu. Lagi yang mau tanyakan? Terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanyakan. Ya, ini juga bisa untuk misalnya 2 orang Bu. Jadi nanti di Prezi-nya itu ada hadapan komunikasi ini cuman nanti di Luminya itu bisa 2 orang. Jadi misalnya conversation yang untuk belajar bahasa Inggris gitu kan. Ada interaksi gitu bisa 2. Gitu. Cuman kalau Prezi ini untuk yang cepat aja untuk materi-materi pelatihan. Kayak kemarin saya misalnya harus ikut conference. Pulang kantor saya baru bikin gitu, besok paginya conference sudah di-upload. Nggak harus ngedit lagi lah mau itu.
Gitu, Pak. Kalau ada waktu sih bagusnya dipakai yang Lumi sama Camtasia tadi Pak ya. Cuma kalau pengen cepet Prezi ini Pak ya. Yang paling cepat Prezi, kalau Camtasia itu karena saya misalnya itu ngedit Bu. Ngedit lagi ingin misalnya masukkan logo, terus kemudian masukkan musik gitu kan. Masukkan video yang pilihan itu agak. Cuman dari berbagai macam software, ada Camtasia, ada Digital Pro macam-macam gitu kan. Camtasia inilah yang paling mudah, tinggal drag and drop. Cuman memang keterbatasannya tidak seperti yang dari Adobe gitu loh. Kalau Adobe kan lebih profesional ya, yang digunakan oleh Hollywood tuh banyak anak-anak muda biasanya untuk jadi youtuber pakainya itu gitu. Kalau Camtasia untuk drag drop langsung upload, drag drop upload gitu. Gitu. Anything else? Bapak nanti kalau boleh minta record Zoom-nya ya Pak ya. Boleh Bu. Iya Bu. Siap. Cukup? Mungkin ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Udah cukup ya. Mungkin kita akhir aja ini webinar kita ini. Ya. Dan alhamdulillah terima kasih banyak nih Pak Denny sebagai narasumber, dan itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Apalagi sekarang ya di masa pandemi ya. Kita mengajarkan ke siswa yang masih SD, SMP, SMA itu lebih menarik, jadi lebih daya tangkapnya lebih masuk ke mereka semua ya. Ya, saya hadiri. Mohon maaf ya Bapak Ibu semua, ini karena mungkin waktunya sebentar ya. Ya, jadi karena prakteknya mungkin harus butuh waktu yang lebih lama ini sebenarnya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya langsung ke channelnya Pak Denny tadi ya. Di YouTube. Misalnya kalau mau praktek langsung, syaratnya tadi harus ada terinstall dulu, Lumi-nya terinstall, kemudian Camtasia-nya terinstall, Prezi-nya juga terinstall. Karena kalau misalnya kita sekarang langsung itu agak lama gitu. Nanti tinggal Camtasia itu yang harganya 30.000 yen itu ya. Emangnya di atas 3 juta ya harganya? Oh iya, kalau Camtasia iya. Kalau Camtasia agak mahal, tapi kalau Prezi $30 per tahun. $30 per tahun untuk edukator itu sama dengan bisnis yang full bisnis. Jadi semua fasilitasnya dia selalu nawarkan mau ngambil yang bisnis apa untuk edukator gitu. Karena saya edukator ya sudah dapat. Tapi syaratnya itu harus memiliki email sebagai edukator. Misalnya kalau di sana sekolah belajar.id boleh ya? Ya, belajar.id kayak gitu. Boleh ya. Foto. Gitu. Jadi itu yang paling tepat kalau untuk pekerjaan-pekerjaan itu sekali Bu. Aku lagi ngomong. Yang Prezi ya Pak ya? Prezi ya. Komen banget ya berarti ya? Itu paling nyaman banget ya untuk cepat sekali. Itu paling 5 menit atau 10 menit pun udah langsung. Jadi nggak ada ngedit lagi lah gitu. Bahkan di Prezi itu kita bisa ada namanya running text. Bukan running text, maksudnya untuk dibaca. Running text. Ya, running text. Ya. Teleprompter. Ada fasilitas teleprompternya gitu. Jadi kita tinggal baca aja gitu di situ. Praktek dong Pak yang barusan Pak boleh? Yang mana teleprompternya? Ya kita praktek lagi. Yang barusan. Share lagi. Bentar. Kameranya time. Dari tadi yang awal udah oke ya Bu? Oh ya. Iya Pak. Mau dari awal atau langsung praktek pada saat recordingnya? Bapak yang awalnya insya Allah Pak silakan Pak. Oke ya. Nah ini tinggal buka yang ungu ini Prezi video, kemudian import dari Prezi juga ininya materinya. Misalnya contoh saya ini Neuromarketing International Conference, diklik ini sudah kelihatan ya, import, selected. Nah di sini saya besarkan dulu, sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, kalau sudah terlihat,
ini ada di view, klik view. Di sini ada show presenter notes. Nah ini, kelihatan ya? Sini. Saya biasanya karena kan gini, strateginya adalah kamera yang di laptop kita ataupun di PC kita itu kan ada di tengah. Kecuali kalau yang bisa digeser-geser, misalnya yang apa namanya, yang bisa chopotable. Yang chopotable bisa digeser-geser. Kalau ini karena saya yang fix di iMac-nya di tengah, maka ini saya geser ke tengah ininya. Kelihatan ya? Digeser ke tengah. Kenapa digeser ke tengah? Karena ininya, teleprompternya agar mata saya fokus ke ini, ke apa namanya, kelihatan untuk menuju ini nih, menuju ke kamera. Nah ini tinggal, sebentar, saya cek tahu ini ada recording. Oke, sudah ini kamera saya ada di tengah, kemudian ini teksnya, tinggal di record, start recording. Ya, geser sedikit. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Malaysian Consumer and Family Economics Association and also Asian Associations and Consumer Interest and Marketing International Conference 2021 with title Consumer, Family, and Business Agility Crisis. Terus, the Industrial Revolution 4.0 has pushed the world of promotions to change both in making advertisement and selecting product marketing media. Nanti tinggal done, present, ini udah langsung record. Okay. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Malaysian Consumer and Family Economics Association and also Asian Associations and Consumer Interest and Marketing International Conference 2021 with title Consumer, Family, and Business Agility Crisis. Terus, the Industrial Revolution 4.0 has pushed the world of promotions to change. Jadi nanti ini di strateginya intinya adalah nanti teksnya ini itu ada di make sure kita kelihatan. Ini kan kelihatan mata saya agak lihat ke teks nih kan, karena teksnya ada di sebelah kanan. Produk marketing media. Nanti tinggal makanya ini disesuaikan teksnya ada di tengah-tengah. Jadi fokus bola mata kita ada ke tengah ke teks gitu. Gitu Pak, Bu. Ini bisa warnanya bisa kita ganti-ganti juga nanti. Tapi kalau ganti adanya di Prezi Next. Jadi kita editingnya di Prezi Next, presentingnya di Prezi Video. Gitu Bu. Ada lagi yang menanyakan Bapak Ibu semua? Untuk rekaman video webinar nanti akan di-share lewat email Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita juga ini Pak terkesima sama cara presentasinya. Malah pengen belajar juga. Ya. Itu tadi kan present share screen. Ya. Tapi itu layarnya harus lebih dari satu ya Pak ya? Yang Bapak kayak ya, satu ya. Tapi Bapak bisa kayak presentasi oh, itu gini Bu, ya. Pada saat share screen-nya yang di Zoom, ngeliatin gimana ya? Ini saya ada controlling di sini untuk lihat nih. Oh iya. Controlling, saya udah keluar apa enggak, itu tapi nggak ada hubungannya dengan cara present itu, cuma ngeliat aja. Nah pada saat di Zoom itu ada share screen. Share screen itu ada yang desktop, kalau desktop one itu paling pojok kiri. Itu buat semuanya. Itu buat semua. Jadi mengikuti kursor kita mau kemana aja gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi misalnya waktu opening saya melihatkan Patase gitu kan. Patase cuman dikliknya itu di yang aktif aja. Diaktif terus kemudian saya menyetel, memplaying itu lagu dari Garuda Indonesia gitu kan. Garuda Indonesia instrumental gitu. Jadi sambil nunggu kita sedikit moderator sih jadi sambil nunggu mendisplaykan yang ada, kemudian setel lagu masuk gitu Bu. Ini satu kamera satu komputer gitu. Tapi yang controlling tadi Bapak kan dengan akun yang sama. Iya. Tapi kalau ini kan Bapak munculnya satu.
Takut Gimana? Bapak di Zoom ini. Pakai 2 Zoom, Om. Zoom-nya 2, Bapak pakai 2. Oh, Zoom-nya dua. Zoom-nya Dua. dua. Saya ada Baik, dua Zoom. kalau gitu paham. Yang Zoom satu itu untuk make sure karena internet Ya. di Indonesia atau tuh saya kan kampung. Itu apa namanya agak lelet, Bu. Jadi saya make sure iya. kalau ngecek presentasi saya udah muncul apa belum biar nggak banyak nanya-nanya, saya tinggal ngelirik aja gitu kan. Di laptop saya ini keluar apa enggak gitu. Mungkin kalau Jepang mungkin ininya lebih kencang kali ya internetnya dibandingkan dengan di Indonesia. Gitu, Bu. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya. Terima kasih ilmunya, Bapak Ibu. Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin cukup ya, Pak Denny. Bapak foto dulu Ya, ya. Pak kalau boleh. Oh ya, Oh, boleh. ini baru saya mau ini nih foto nih. Oh iya Pak. Iya. Sama Pak pemikiran. Jangan apa? Mohon Bapak Ibu untuk dokumentasi bisa dinyalakan ini webcamnya. Oke, siap. Siap Bu, aba-aba sampai 3 Bu, Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Bentar. Sebentar. Lagi ya Bu, dengan gaya mungkin yang beda. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk ini. Insya Allah Ya. kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya mau praktek lagi, kalau tadi yang dengan yang sudah terinstalasi langsung one to one kan ini kan nggak banyak. Kalau kemarin untuk Kemendikbud agak banyak, ada sampai 200-300 orangan ya, agak sulit untuk ininya. Nanti bisa kontak Pak Dodi, Pak kasih nomor handphonenya atau ada nanti ini ya. Saya di chat dulu ya. Ya, saya kontak. Mudah-mudahan saya juga belajar Bapak Ibu sekalian ininya bisa sharing, senang sekali. Dan kontak Pak. Nomor kontak saya ada di chat Zoom. Iya. Baik, terima kasih. Pak Dodo, Oke. selamat di Siap. Pak Dodo. Nanti untuk rekaman ini video sama dokumentasi itu nanti saya kirim lewat email ya Bapak Ibu semua yang untuk tadi daftar hadir itu ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu semua, mohon maaf ya jika ada salah kata dari saya maupun narasumber pada ini ada ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua.